Saya akan memasuki ruangan dalam Ronggo Warsito. Kita ada lihat sekarang. Ya, di depan saya ini adalah sebuah layar. Mas, gimana Mas? Oh ya, lanjut ke objek yang kedua, ada proses terbentuknya gua. Nah, Oh di iya. samping saya ini ada gua. Saya bersama kameramen saya memasuki gua. Mungkin kalau dari zaman sejarah dulu, ini gua adalah tempat untuk para nenek moyang kita berdoa kepada sesembahan mereka yang dulu. Ada contoh gambaran manusia pada zaman purba terlebih dahulu atau zaman batu, zaman abad kekosongan, yang dimana mereka masih menggunakan tombak dan kayu dan alat-alat seadanya untuk berburu. Nah, seperti di samping saya ini adalah kakek buyut kameramen saya. Ada orang yang berburu. Ini kambing apa kancil? Ya kurang lebih kancil lah seperti itu. Kanguru. Nah, setelah mereka berburu, mereka akan membawa ke sebagian sukunya, lalu mereka akan merobek-robek dan langsung memakannya. Dan seperti yang saya bilang tadi, mereka tidak membakar ataupun memasaknya terlebih dahulu, dikarenakan mereka belum tahu cara menggunakan dan cara memasak hewan yang lebih efektif dan layak untuk dimakan. Inilah contoh monumen dari peperangan Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah jenderal yang paling hebat pada zaman saat itu. Jenderal Sudirman memimpin perang kurang lebih pada Desember 1948 hingga Juli 1949. Lihat kan, merah lihat juga. Nah, Jenderal Sudirman ialah jenderal yang memimpin perang para pasukan Indonesia dalam melawan penjajahan. Lanjut, ada pertempuran 5 hari di Semarang. Inilah monumen yang kita kenal di dekat Lawang Sewu tersebut. Ini pertempuran 5 hari di Semarang 15 sampai 19 Oktober 1945. Pertempuran antara rakyat Semarang dan juga tentara Jepang. Mereka tujuannya sama, ingin meminta rempah-rempah dan ingin bekerja sama lah intinya. Tapi pada akhirnya mereka pun berkhianat dan membantai serta ingin mengambil kekuasaan Indonesia. Lanjut ke objek yang kemudian, ada monumen di mana pemberontakan dari rakyat-rakyat Indonesia yang menjadi PKI, Partai Komunis Indonesia. Mereka menangkap para jenderal antara lain Jenderal Ahmad Yani, Panjaitan dan lain sebagainya untuk ditangkap lalu dibunuh dengan mereka. Jadi pada kemerdekaan Indonesia 1945 mereka tidak merdeka begitu saja, namun masih banyak pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya ini PKI 1967-1968. Namun tak lama kemudian, sekiranya kurang lebih setahun, pasukan Pak Soeharto, TNI Angkatan Udara, Laut, Darat langsung memberantas semua PKI yang ada pada zaman tersebut. Mengganti Pak Soekarno, yaitu Presiden kedua Republik Indonesia. Objek yang akan saya temukan, saya berada di tingkat lantai 1 ya, di Museum Ronggo Warsito. Dengan adalah salah satu tradisi dari adat Jawa yang sekiranya diadakan pada acara-acara tertentu. Barengan ini mempunyai salah satu kru dan klub yang mereka miliki, seperti Jalan Neblek, Ronggo Mudo, dan lain sebagainya yang ada di Semarang. 8 atau 9 ya. Ya, ini ada beberapa mata uang yang dari tahun ke tahun, uang koin yang digunakan pada zaman Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Nah, itu saja
Hasil observasi atau pengamatan yang dapat saya lakukan di museum ini, aslinya masih banyak monumen-monumen dan barang-barang ya yang ada di Museum Ranggawarsita ini. Kurang lebih 59.000 monumen yang ada di Museum Ranggawarsita ini. Namun saya hanya dapat mengobservasi dan mereview beberapa monumen yang saya temukan dan yang sekiranya menarik untuk diobservasi atau di review ya. Itu saja, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetet alon-alon kan estet. Lanjut ke objek yang kelima. Boti aneh tangkis, istilah kate istri aneh lebih manis. Aneh habis jindan, cicit bapriuk paling tampan. Jikalau ditembak nggak mempan, wajar kalau ente nyaman. Sekali sewang kita hidup masing-masing. Ente kasih godaan aneh nggak berpaling. Ente kadang-kadang